izin minta penjelasan Buya. Kakak saya meninggal karena dijadikan tumbal pesugihan. Kami tahunya ketika kakak saya yang perempuan kemasukan atau kesurupan almarhum kakak saya yang meninggal tadi. Dia menceritakan meninggal karena dijadikan tumbal pesugihan dan santet. Dia minta disempurnakan. Mohon maaf Buya, gimana caranya untuk menyempurnakan almarhum kakak saya yang dijadikan tumbal tersebut? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah tumbal itu ada dulu di Sungai Nil, zaman dulu katanya. Jadi kalau ada musim apa itu ada anak gadis diceburkan, itu istilah tumbal begitu. Itu adalah keyakinan yang tidak salah. Misalnya di sebuah tempat harus ada jadi korban, salah satu dari warganya jadi korban. Itu adalah tumbal, istilah tumbal itu kurang lebihnya semacam itu. Nah, jelas itu bukan dalam syariat Islam, tidak ada. Kezaliman semacam itu tidak ada. Keyakinan yang salah. Dan itu keluar dari iman meyakini yang demikian itu. Keyakinan-keyakinan semacam itu. Nah, kemudian, apakah benar yang demikian itu? Misalnya, ada keluarga jadi tumbal di keluarga. Nah, kalau ada orang niat menjadikan tumbal, bisa saja karena dia punya akidah yang sesat. Ada sebuah keluarga mungkin dia tidak kenal agama. Untuk mencari kekayaan harus salah satu anaknya jadikan tumbal. Ini kebodohan, kegilaan, membunuh anaknya barangkali seperti itu. Dengan cara yang ia yakini. Urusan dengan sihir dan sebagainya. Niatnya itu niat ada, akan tapi hakikatnya seperti apa? Nah, ini beda antara orang niat menjadikan tumbal, berarti dia punya niat jelek. Dia punya niat jelek, dia punya keyakinan yang salah. Dia punya keyakinan yang tidak benar, ingin menjadikan tumbal salah satu anggota keluarganya. Itu jelas salah. Na'udzubillah, jangan sampai ada di antara kita punya niat tersebut. Ini kedoliman diatur. Kedoliman, dolim kepada Allah, menyekutukan Allah. Dolim kepada saudara yang akan dijadikan tumbal. Satu. Kemudian, Anda orang beriman kok. Jika ada orang meninggal dunia, ya sudah meninggal dunia. Tidak usah Anda hubungkan dengan masalah ini jadi tumbal dan sebagainya. Dia meninggal. Kalau seandainya ada orang meninggal karena dijadikan tumbal, dia mati syahid, dia mulia karena didolimi. Kenapa malah disempurnakan? Kalau ada orang misalnya tiba-tiba orang beriman, hidup di negara tidak beriman. Kemudian dipegang, dimasukkan, jadikan tumbal. Dia mati syahid kok. Asalkan dia tidak meyakini tentang tumbal-tumbalan tadi. Maka dia iman. Jadi dia dijadikan korban. Ya tumbal. Maka dia adalah orang mati dalam keadaan terzalimi. Nggak perlu disempurnakan, sudah sempurna. Karena dia orang yang dizalimi. Ada masalah kesurupan dan sebagainya. Itu bukan pembahasan itu. Banyak hal-hal yang semacam ini bukan pertama, bukan wilayah kami hal begitu-gitu. Ada kesurupan orang roh masuk. Ngapain roh masuk ke rohnya orang lain? Roh kalau sudah orang meninggal dunia, kalau dia adalah orang baik, dia akan mendapatkan kebaikan di alam barzah. Kalau dia orang jahat, dia akan mendapatkan siksa. Nggak perlulah Anda masuk wilayah pembahasan roh masuk ke rohnya orang lain. Ini kemasukan roh Sunan Kalijogo, ini Sunan kadang-kadang macam-macam. Kemasukan roh Sunan Kudus, misalnya ini ada roh ini, roh nenek moyang, roh ini. Sudah, Anda jangan bahas masalah itu. Orang punya urusan masing-masing kalau ternyata. Kalau Sunan Kalijogo adalah tempatnya nikmat. Mereka orang wali, seorang wali. Sunan Kudus, para kekasih Allah, mendapatkan kemuliaan. Adapun jika seandainya ada yang dikatakan roh orang-orang soleh atau muncul di dunia, itu sifatnya karomah. Karomah itu tentu untuk kebaikan yang luar biasa. Kebaikan. Jadi mungkin saja karomah, tapi orang nggak boleh berbohong. Oh, karomah dia. Karomahnya Sunan Gunung Jati, aku melihat Gunung Jati jalan-jalan. Ini dusta juga nggak boleh. Akan tapi ingat, orang yang telah meninggal dunia bisa saja hadir di muka bumi adalah bab karomah. Bukan untuk sebuah taklif menjalankan perintah, tidak karomah. Tapi yang nggak boleh adalah kita berbohong, ngaku-ngaku ketemu fulan, dusta. Baik. Adapun, jika masalah ada roh orang jahat, kemudian gentayangan, tidak ada itu semuanya. Tidak ada roh gentayangan, ingat. Kok enak banget dia gentayangan? Kalau dia orang jahat, pembunuh orang jahat, diseksa di alam barzah. Kenapa gentayangan? Enak-enak jalan ke mall. Nggak ada itu semuanya. Anda jangan punya keyakinan demikian gitu. Jadi, saudari Anda meninggal dunia, kalau memang dia didolimi, diceburkan atau bagaimana, dia terdolimi. Kalau terdolimi, maka dia masuk surga. Cuman kalau di keyakinan keluarga Anda, dia dijadikan tumbal, Anda buang keyakinan itu. Adik Anda sudah meninggal dunia, sudah meninggal.
Nggak ada istilahnya, kalau sudah terdolimi, dia mati yang baik, insya Allah ali husnul khotimah. Yang na'udzubillah yang percaya tentang tumbal-tumbalan itu, na'udzubillah. Apalagi disedekahkan, dipersembahkan tumbal ini adalah untuk na'udzubillah keyakinan. Sesuatu yang dianggap agung selain Allah, maka dia syirik menyekutukan Allah. Ya, hati-hati. Jangan Anda kebawa dengan hal-hal yang semacam ini. Ya. Tadi pertanyaan gimana saudarinya yang meninggal dunia sudah selesai. Kalau dia memang orang tidak mengakui urusan pertumbalan, dia adalah yang dianggap dijadikan tumbal, selagi dia tidak meyakini hal-hal semacam itu, maka dia insya Allah mati dalam keadaan iman, tidak usah khawatir. Sudah sempurna wafatnya. Nggak ada istilah sempurna, wafat tidak sempurna, apa itu? Keyakinan dari mana itu tuh? Wafat tidak sempurna. Terus gimana? Gentayangan. Nggak ada gentayangan, itu kan cerita di film itu. Wah, dia rohnya nggak diterima, gentayangan sana-sini. Loh kok enak aja, dia ahli dosa, pendosa kok gentayangan jalan-jalan ke mall. Itu apa itu? Ini keyakinan dari mana demikian itu? Ahli iman kita meyakini bahwasanya orang dengan amal baiknya akan menemukan kebaikan di alam barzah. Orang dengan kejahatan yang akan menemukan seksa di alam barzah. Selesai urusan itu. Dan alam barzah bukan di dunia ini. Alam barzah hanya nanti Allah yang tahu. Di mana tempatnya? Nanti Anda akan menemuinya. Itu saja ya. Ini kita perlu menjaga keimanan. Jangan urusan-urusan semacam itu. Hah? Entah Pak tumbal-tumbal. Dolim, jangan Anda masuk. Jangan meyakini tentang pertumbalan-pertumbalan. Tumbal macam-macam. Sapi dibendem. Jangan. Sapi disembelih dimakan. As-sadaqah tadfa'ul bala. Kalau untuk menolak bala, sapinya disembelih dimakan di sate. Bukan dipendem di bawah jembatan atau dimasukkan ke dalam laut. Itu bukan. Sapi disembelih, sedekah. Itu yang jadi enak dimakan tetangga. Disembelih dengan sembelihan syar'i. Bukan naudzubillah sapi dimasukkan ke laut. Katanya untuk tumbal juga. Enggak. Anda jangan punya keyakinan semacam itu. Ya. Sapi disembelih, disedekah, maka sedekah tersebut akan menjadi tertolak bala di masyarakat kita dengan sedekah itu. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.